Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kembali di channel YouTube PN Surakarta On Stage dengan tema Pra Peradilan. Salam jumpa kembali pemirsa yang budiman. Saat ini sudah hadir di tengah kita Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, beliau yang terhormat Bapak Judi Janto Hadilaksana, Sarjana Hukum, yang saat ini akan berkenan memberikan pencerahan tentang pra-peradilan. Baik, langsung saja. Selamat siang Bapak Judi. Selamat siang Pak Bambang Setiawan. Sehat-sehat saja Pak? Alhamdulillah. Meskipun suasana siang ini agak mendung gerak, namun kita tetap semangat Pak. Siap. Ya. Ada yang perlu kami sampaikan Bapak terkait dengan istilah pra-peradilan di Pengadilan Negeri Surakarta ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pra-peradilan ini? Baik ya, begini. Pra-peradilan secara harfiah, peradilan. Pra itu menjelang. Artinya proses pemeriksaan persidangan sebelum pemeriksaan materi pokok perkara. Artinya bahwa pra-peradilan tersebut hanya menguji proses tata cara penyidikan ataupun penuntutan. Dan itu merupakan wewenang pengadilan negeri sebagai bentuk kontrol horizontal. Kemudian wewenang pengadilan negeri ini meliputi apa saja, Pak? Pra-peradilan di pengadilan negeri yang menjadi wewenang pengadilan negeri meliputi sah tidaknya penetapan penahanan, penetapan penangkapan, ganti rugi, kemudian juga penetapan penyitaan, kemudian yang terbaru dengan adanya putusan MK, penetapan tersangka sudah menjadi objek pra-peradilan. Kemudian siapakah yang sekiranya bisa mengajukan pra-peradilan ini? Yang bisa mengajukan pra-peradilan dalam hal ini adalah tersangka. Dalam hal ini tersangka yang oleh penyidik disangka melakukan sesuatu padahal dia tidak merasa. Kemudian penyidik itu untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan. Jadi penyidik juga bisa mengajukan pra-peradilan terhadap yang dipra adalah penuntut, sah tidaknya dia melakukan tuntutan. Kemudian penuntut umum atau pihak ketiga berkepentingan. Nah, dalam hal ini pihak ketiga berkepentingan bisa juga dengan perkembangan zaman muncul LSM, karena mungkin ada beberapa hal yang menurut masyarakat kurang pas sehingga dia mengatasnamakan pihak ketiga mengadukan pra-peradilan. Kemudian bagaimana selama proses pemeriksaan pra-peradilan di pengadilan ini setelah diajukan ini? Begini, proses pemeriksaan pra-peradilan ini singkat sesuai dengan pasal yang telah diatur dalam KUHP. Itu pemeriksaan selama 7 hari. 7 hari. Di 7 hari ini dihitung sejak pemeriksaan dimulai. Jadi tahap-tahapannya ya mengacu sesuai dengan hukum perdata walaupun materi pokoknya adalah pidana. Jadi dia larinya hukum acara pidana. 7 hari ini, hari pertama kedua belah pihak hadir. Harus dipanggil dulu Pak? Ada panggilan dulu. Iya. Kalau salah pemohon hadir, kemudian termohonnya tidak hadir, belum dianggap diperiksa. Tapi kalau sudah kedua-duanya hadir, baru kita dimulailah pemeriksaan itu dihitung 1 hari.
Hari pertama pembacaan gugatan pra peradilan. Hari kedua jawaban. Kalau dimungkinkan karena mengacunya pada hukum perdata, ada replik, ada duplik. Sudah 4 hari, ya kan? Kemudian hari kelima itu sudah pembuktian. Hari ke-6 kalau diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, hari ke-6. Hari ke-7 harus sudah diputus. Jadi 7 hari harus selesai. Dalam praktek pelaksanaan persidangan pra peradilan ini tentunya akan dipimpin langsung hanya seorang hakim tunggal atau hakim majelis, Pak? Sesuai dengan konsep pra peradilan, karena ini pemeriksaannya cepat, jadi dilaksanakan oleh hakim tunggal. Hakim tunggal. Terus bagaimana misalnya jika dalam proses pra peradilan ini masih berjalan, kemudian oleh penuntut umum berkasnya dilimpahkan di pengadilan negeri untuk pemeriksaan materi pokok, mohon diberikan penjelasan. Hanya persidangan pra peradilan, entah itu sudah masuk ke jawaban ataupun ke replik, duplik ataupun ke bukti, kemudian ternyata oleh penuntut umum berkas dilimpahkan ke pengadilan. Nah, di situ proses tetap berjalan. Oh, tetap berjalan. Namun untuk putusannya itu nanti akan digugurkan. Gugurkan. Jadi pra peradilan ini akan gugur karena ini sudah pemeriksaan sudah masuk ke materi pokok, sehingga kita kembali kepada makna pra peradilan itu sendiri adalah proses sebelum materi pokok diperiksa. Ya. Jelas sekali. Kemudian apakah ada upaya hukum terhadap putusan pra peradilan ini? Pada prinsipnya pra peradilan itu tidak ada upaya hukum. Jadi ya udah selesai di situ, itulah yang paling. Ya. Misalnya dalam upaya pengajuan permohonan pra peradilan ini apakah ada putusan first take? Di dalam pra peradilan tidak mengenal putusan first take, harus tetap berjalan. Dan selama praktek sepanjang saya menjadi hakim mungkin hampir 25 tahun belum pernah menemukan pra peradilan yang putusannya bersifat first take. Iya. Kemudian atas dasar apa Bapak tadi menjelaskan pemberian tuntutan tadi ganti rugi dan rehabilitasi? Nah, ini maksudnya bagaimana Pak? Misalnya ada tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi ini yang dimaksud bagaimana? Biar masyarakat lebih jelas. Jadi bisa aja terjadi kan seseorang ditangkap, kemudian ternyata salah orang, salah tangkap. Nah, sehingga karena dia merasa aku tidak pelakunya, dia ngajukan pra peradilan, ternyata terbukti memang dia bukan pelakunya, tidak terbukti bukan dia yang melakukan sesuatu, sehingga dia akan menuntut ganti rugi karena hak dia sudah terpasung atau terkurangi, sehingga dia minta untuk direhabilitasi, dikembalikan nama baiknya. Intinya itu. Nah, ini satu lagi pertanyaan terakhir gongnya Bapak. Perkara pra peradilan ini apakah dipungut biaya atau adakah biaya? Ada upaya pemanggilan antara pihak pemohon dan termohon, buat dijelaskan. Baik ya, begini. Walaupun pra peradilan ini hukum acaranya mengacu pada perdata, kalau perdata kan pasti ada biaya perkara. Namun karena materi pokoknya juga menyangkut pidana, di dalam pra peradilan ini tidak ada biaya sama sekali. Sepanjang seseorang merasa haknya itu terganggu karena salah tangkap, salah penahanan, salah sita, ataupun penetapan tersangka, dia berhak untuk mengajukan permohonan secara langsung ke pengadilan, mengajukan permohonan pra peradilan. Nah, kalau kita kaitkan dengan modernisasi peradilan, sifatnya ekor. Nah, kita kaitkan di situ, jadi dia bisa langsung email. Nah, kita kaitkan dengan evidence sekarang kita PN Surakarta yang mempunyai drive-thru, dia langsung serahkan, nanti akan ada pemanggilan, tugas akan melayani. Begitulah kira-kira. Kiranya untuk pra peradilan cukup jelas, tapi barangkali masih ada yang perlu disampaikan Bapak? Saya kira hanya satu, bahwa
dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib hukum. Begitu. Yang kedua, Pengadilan Negeri Surakarta siap melayani sesuai koridor hukum yang ada. Begitu. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Demikian tadi pemirsa wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, beliau Bapak Judijanto Harilaksana Sarjana Hukum, yang telah menjelaskan begitu gamblang tentang pra peradilan yang selama ini mungkin ada masyarakat atau pihak-pihak yang belum mengetahui apa itu pra peradilan. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.